Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Mengapa edukasi tentang bahaya gempa bumi di PAUD penting? Yang pertama, untuk keselamatan diri. Meskipun anak-anak PAUD belum sepenuhnya memahami konsep gempa bumi, pengenalan awal tentang bahaya dan cara-cara melindungi diri dapat membantu mereka merespon dengan lebih baik jika terjadi gempa. Yang kedua, untuk pembentukan kebiasaan. Edukasi sejak dini membentuk kebiasaan dan respon yang tepat. Anak-anak yang diajarkan bagaimana harus bertindak dalam situasi darurat lebih cenderung mengingat dan menerapkan pengetahuan tersebut saat dewasa. Yang ketiga, pengurangan kepanikan. Pengetahuan dasar tentang gempa bumi dapat mengurangi rasa takut dan kepanikan. Anak-anak yang tahu apa yang harus dilakukan saat gempa cenderung merasa lebih tenang dan lebih siap menghadapi situasi. Berikut ini salah satu contoh berita gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Hingga Jumat 25 November 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut jumlah korban meninggal terdampak gempa Cianjur mencapai 310 orang. Sementara itu, pada data di hari sebelumnya, BNPB menyebut 51 orang korban jiwa diantaranya teridentifikasi adalah anak-anak. Tingginya angka ini karena saat gempa bermagnitudo 5,6 terjadi siang hari pukul 12.15. Saat itu anak-anak ada yang masih berada di dalam gedung sekolah atau sudah di dalam rumah sepulang sekolah. Berdasarkan data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, lebih dari 500 gedung satuan pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini PAUD hingga perguruan tinggi rusak diguncang gempa di Cianjur. Kerusakan bervariasi dari ringan, sedang, hingga berat. Terkait hal ini, pemerintah daerah didorong menguji kelaikan bangunan sekolah demi menjamin keamanan siswa dan warga pendidikan lainnya. Setiap sekolah juga wajib memiliki standar operasional prosedur SOP penanganan bencana. SOP ini meliputi tindakan siswa saat gempa terjadi hingga menuju titik evakuasi. Hal serupa diungkap oleh penyelidik Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Supartoyo. Menurutnya, audit bangunan sangat dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, terutama di area rawan gempa. Anak dan lansia adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban saat bencana alam terjadi. Mitigasi dan kesiapsiagaan dapat mengurangi risiko banyaknya korban anak. Tujuan utama pembuatan video simulasi bencana gempa di PAUD yang pertama, mengenalkan resiko bencana, membantu anak-anak memahami resiko bencana gempa bumi secara sederhana dan sesuai dengan usia mereka. Yang kedua, mengajarkan tindakan darurat, mengajarkan cara-cara yang aman dan benar saat menghadapi gempa bumi, seperti berlindung di bawah meja atau menjauhi jendela. Yang ketiga, mengurangi ketakutan, membantu mengurangi ketakutan anak-anak terhadap bencana dengan memberikan informasi yang jelas dan menenangkan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kesiapan anak-anak terhadap situasi darurat sehingga mereka dapat merespons dengan lebih tenang dan efektif. Dan yang terakhir, melibatkan keluarga, memberikan informasi kepada orang tua dan pendidik tentang cara yang tepat untuk mendukung anak-anak dalam memahami dan menghadapi bencana. Mitigasi gempa bumi di sekolah melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko dan dampak gempa bumi serta mempersiapkan siswa dan staf untuk menghadapi situasi darurat. Berikut adalah beberapa langkah penting. Yang pertama, penilaian resiko. Melakukan penilaian terhadap struktur bangunan untuk memastikan bahwa gedung sekolah aman dari kerusakan akibat gempa. Ini termasuk memeriksa fondasi, dinding, dan atap. Yang kedua adalah perencanaan evakuasi. Menyusun rencana evakuasi yang jelas dan memastikan semua anggota sekolah mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Yang ketiga, pelatihan dan simulasi. Mengadakan latihan evakuasi secara berkala dan simulasi bencana gempa bumi untuk siswa dan staf agar mereka tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Yang keempat, penguatan struktur. Melakukan perbaikan atau penguatan struktural pada bangunan sekolah seperti menambah penyangga atau memperbaiki retakan yang ada. Yang kelima, fasilitas keamanan. Menyediakan fasilitas dan perlengkapan keamanan seperti meja yang kokoh untuk berlindung dan kotak P3K di area yang mudah diakses.
Yang keenam, edukasi dan kesadaran. Mengedukasi siswa, guru, dan staf tentang tindakan yang harus diambil saat gempa dan pentingnya mengikuti prosedur evakuasi. Yang ketujuh adalah perlindungan inventaris. Menjaga agar barang-barang berbahaya dan berat tidak diletakkan di tempat yang dapat jatuh atau menyebabkan cedera selama gempa. Yang kedelapan, peningkatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi yang efektif untuk memberitahukan semua orang di sekolah tentang situasi darurat dan tindakan yang harus diambil. Dengan langkah-langkah ini, sekolah dapat mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Alur evakuasi saat terjadi gempa bumi di sekolah umumnya melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keselamatan siswa dan staf. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan sebelum gempa. Latihan rutin. Lakukan latihan evakuasi gempa bumi secara berkala agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Rencana evakuasi. Pastikan ada rencana evakuasi yang jelas dan rute evakuasi yang ditandai di setiap ruang kelas. Yang kedua, saat terjadi gempa, berlindung. Segera berlindung di bawah meja atau meja yang kuat, lindungi kepala dan leher dengan tangan. Jangan menggunakan lift. Hindari menggunakan lift karena dapat terjebak atau mengalami kerusakan. Jangan berlari keluar. Tunggu hingga gempa berhenti dan periksa lingkungan sekitar sebelum bergerak. Setelah gempa berhenti, periksa kerusakan. Periksa diri dan teman-teman terdekat untuk memastikan tidak ada yang terluka. Jika ada yang terluka, beri pertolongan pertama jika memungkinkan. Dengar arahan, ikuti dari guru atau petugas sekolah. Mereka akan memandu proses evakuasi dengan aman. Evakuasi teratur. Ikuti rute evakuasi yang telah ditetapkan, bergerak dengan tenang dan teratur, hindari kepanikan. Yang keempat, saat evakuasi, gunakan jalan evakuasi yang aman. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Hindari pintu-pintu yang mungkin mengalami kerusakan. Jangan kembali ke dalam gedung untuk mengambil barang-barang pribadi sampai dinyatakan aman dan oleh pihak berwenang. Yang kelima, setelah evakuasi, berhimpun di titik kumpul. Segera berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan. Pastikan semua anggota kelompok atau kelas sudah berkumpul dan aman. Laporkan kondisi dan jumlah siswa kepada petugas atau guru. Berikan informasi tentang kebutuhan medis atau bantuan jika diperlukan. Penting untuk selalu mengikuti instruksi dan mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan oleh sekolah. Latihan dan pengetahuan tentang prosedur evakuasi dapat sangat membantu dalam situasi darurat. Selamat datang di PAUD Nurul Hidayah. PAUD Nurul Hidayah terletak di Jalan Usman Dehir, RT 1, RW 1, nomor 72, 5 Depok. PAUD ini berdiri sejak tahun 2008, dikepalai oleh Bapak Sutami Aryadi dan di bawah naungan Yayasan Nurul Hidayah Limo. Saya akan menampilkan video tentang simulasi gempa bumi di PAUD Nurul Hidayah 5 menit.